Juga ada kalau ada istilah sekarang ya PPO ya. Nah, Pilah, pilih, olah sampah menjadi rupiah. Ya, penting kan. jantan ieu penghasilan di mana selama ieu? Juri gruntah ieu mah. Penghasilan juri gerunta alhamdulillah Selain lillahi ta'ala. ya kadang-kadang kami kebetulan mengelola air limbah. Buat saya mah dari sampah ya. Sampahmu harga dirimu. Ketika kita buang sampah sembarangan, harga dirimu kau buang. Di like, manawi di komen, manawi barokah, manawi manfaat, manawi di subscribe dan nami nage, mama nawian, nami nage, mama nawian, nami nage, mama nawian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 34 kembali lagi di Generasi 34, channel luar biasa, viral, dan akan terus berkembang. Kembali lagi di Mama Nawian bersama Kang Wisnu atau lebih dikenal sebagai Wisnu Juri Gruntah. Nah, kita akan bahas apa itu juri gruntah, ya, bergerak di bidang apa, dan sudah memberikan efek apa kepada kita, juri gruntah. Wilujeng sonten Kang Wisnu. Jeung sonten deui. Salam Lestari. Salam Lestari, kaditu tuh. Salam Lestari. Salam Lestari. Nah, tadi terus didugikeun nyata Kangnya juri gruntah ka masyarakat naon sih juri gruntah teh bila anu teu terang painten naon sih hari juri gruntah teh. Juri gerunta itu sebetulnya nyindir ya. Ada filosofinya juga. Sesarem-saremna juri abdi teu acan ninggal jurig micen runtah gitu. Nah, jadi jalmi mah meureun leuwih ti jurig da micen runtahna ka mana karep oknum jalmi Ya, mantannya. Sanes ya. jalmi dari jalmi mah kadang kada sadayana oknum lah beberapa gelintir orang. Laras. Di mana di ketika mereka ingin buang sampah itu pingin enaknya. Dari rumah pingin bersih, tanah orang lain di kotoran. Eta lah filosofi nama. Jadi sama serem-seremna juri gruntah can pernah juri micen runtah. Linggihna di mana juri gruntah teh? Juri gruntah di Kampung Sukarame, RW hiji, RT hiji, Desa Parung Serap, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Orang Soreang, orang Kabupaten Bandung. Mangga linggihan ieu saungna saung juri gruntah. Kalaresan ieu aya di langsung di pribumi. Paintennya. Sejak kapan berdirinya itu? Kalau berdiri dulu ya memegang, sebetulnya tidak ada tujuan membentuk suatu komunitas ya. Karena dulu berdiri karena hati nurani sendiri itu dari 91. Kebetulan dulu di Kabupaten Bandung ini ada sanitasi tentang pengolahan air limbah domestik. Nah, ketika itu banyak yang tersumbat, manhole yang tersumbat di jaringan air limbah itu. Disitulah kami bergerak membersihkan bahkan sampai nyelam. Jadi nyelam itu nggak ada viral-viralnya kan, walaupun di air limbah. Nah di situ kami namanya dedemit limbah. Dedemit limbah. Oh kawit mah teu acan aya juri gruntah pointernya. Teu acan masih dedemit limbah. Masih dedemit limbah ya. Wilujeng sumping Kak. Pangresa sami penggiat lingkungan di Ciparai, Di Ciparai. Alhamdulillah. Teu sawios. Santai ya, mau obrolan santai, Pak. Nah, ngawitna kumaha aya juri gruntah teh? Kawitna. Inspirasina ti mana gitu nah ninggal runtah ujug-ujug hoyong meresan tanah kumaha gitu. Inspirasi ya ketika kita melihat tumpukan sampah liar, terus drainase atau saluran air yang tersumbat di wilayah Kabupaten Bandung. Kita sebagai warga Kabupaten Bandung kenapa gitu? Kenapa sampah sampai bisa mengeluarkan menjadi masalah? Mohon. Nah, ketika kita berbicara sampah menjadi masalah ya terpaksa kita juga harus ada ikut andil juga itu membantu peran-peran instansi yang berkaitan. Nah disitulah muncul rasa ingin berbenah di lingkungan,
Saya sendiri mau siang mau malam ketika lihat saluran yang meluap airnya, apalagi kalau musim hujan, terus bergerak. Dan ketika itu juga kami kedatangan beberapa aktivis juga yang mau gabung. Janten ayeuna pami di etang ya. Secara kasar we. Ya. Terus sabaraha ya anggotana? Anggota sekitar 300-an lah. Tersebar di tiap kecamatan, bahkan ada yang di luar kabupaten atau di luar pulau. Oh, ngiringan oke ka dieu. Ya, kadang-kadang suka gabung, bahkan dulu pernah ada yang dari Kalimantan datang ke sini. Sahabat, nah peryogi ka uninga oge kapungkur mah tahun 2013-14 lah dengan 16. Itu pami di soreang aya nu mangpet ya. Aya nu mangpet. Itu nu ieu nate ieu Kang Wisnu anu bersihan teh. Alhamdulillah gerakan-gerakan sapertos kitu tiasa di non teh diambil contoh lah. Nya dugi ka luar pulau oge panginten berarti panginten janten inspirasi tersendiri lah panginten gerakannya. Salajengna meureun Kang anu tos di non gerakan naon wae anu tos dilakukan ku juri gruntah dugi ka danget ayeuna. Sampai dugi ka ayeuna mah pergerakan seueur mulai dari penanaman pohon. Ketika musim tanam ya penanaman pohon, tapi kalau di sampah tidak bisa berhenti. Di sampah terus-menerus karena muncul juri gruntah itu dari sampah gitu. Dan ketika event-event dari pemerintahan juga sering ikut andil. Janten panginten fokus mah di lingkungan. Fokus di lingkungan secara umum. Ya. Cuman fokus utama mah sampah. Terutama sampah liar. Ya. Edukasi juga sama ke warga, di mana ketika kita bersihkan sampah liar di pinggir jalan atau di pinggir-pinggir bantaran sungai, tidak akan berhenti, tidak akan beresnya kalau kita tidak ada sosialisasi terhadap warga. Karena ada istilah gini Kang, membersihkan sampah dari hilir, dibersihkan dari hilir, ketika hulunya tidak dibersihkan tetap Kang, tidak akan bersih sampai kapanpun. Nah, ketika kita ada sosialisasi ke hulu, nah disitulah volume sampah akan mengurangi. Kalau bersih betul tidak akan. Ya, tidak akan bersih betul lah. Karena apa? Karena sepanjang manusia masih hidup, terus berganti generasi, pasti udah ada yang tahu tentang sampah dan kemungkinan nggak diturunkannya sosialisasi tentang sampah juga itu. Janten upami panginten inisiatifnya. Nah, inisiatif iya untuk membersihkan sampah ya. Panginten masyarakat ge nah khususnya sahabat 34 nya, khususnya sahabat 34 hoyong terang oge siruntah iya panginten sampah liar atau napi sampah rumah tangga itu dikumahakeun gitu. Nah dibuang ke tempat sampah akhir atau ada pengelolaan sendiri. Kemungkinan kalau di sampah liar kita kerjasama juga sama orang-orang DLH yang bersangkutan, karena kita tidak punya armada. Belum punya armada, terutama truk ya. Kalau catur alhamdulillah saya ada yang berbaik hati juga dari kementerian melalui Pak Ustadz Nasir. Saya tidak akan lupa akan jasa-jasanya Pak Ustadz Nasir sama ya mungkin rekan Pak Gusta juga ya dulu ya yang ngasih, walaupun tidak tanpa proposal ya. Sedangkan kami memberikan proposal dari 2015 sampai sekarang kan nggak ada gitu. Nah, itulah kehebatan berkah dari sampah. Alhamdulillah tah pangintennya aya rojongan oge ternyata dari pemerintah ya, dari pemerintah pusat pangintennya. Pusat ya, dari menteri langsung. Tah peryogi ka uninga oge nu tadi disebutkeun Kang Nasir teh nyaeta salah sawios pengurus GP Ansor Kabupaten Bandung. Anu kerjasama kalau dasar ya ge da saeuang gitu nya sahabat. Eta mah namun ieu fokusna di lingkungan. Sampahnya alhamdulillah. Ya Pak Menteri maintennya anu tos masihan cator. Terima kasih. Mudah-mudahan we engke mah sareng mobilna.
Kanggo kemaslahatan umum. Nah, gitu. Terus tadi ada pertanyaan tentang sampah yang perumahan. Nah, di situ juga kami merintis di Desa Parung Serap dulu di Kampung Baranta. Kebetulan tempat tinggal Pak Ustadz Nasir. Sampai datang orang Filipina yang membawa program Zero Waste. Naon Zero Waste itu? Zero Waste nol sampah lah. Iya. Lalu saya kurang ngerti. Zero, nol sampah ya. Tapi kurang mengerti lah bahasa itu. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi atau dibenarkan ya. Karena saya orang Sunda, nggak sekolah, jadi nggak ngerti tentang bahasa-bahasa seperti ada residu yang gitu-gitulah. Buat saya yang penting mah berjalan gitu. Untuk pengelolaan sampah di situ ada pemilahan sampah juga. Juga ada, kalau ada istilah sekarang ya PPO ya. Nah, pilih olah sampah menjadi rupiah. Ya. Itu yang saya laksanakan sekarang, seperti sampah yang dulu dibilang jijik, pempes itu jijik tapi menjanjikan gitu. Awon cek urang Sunda mah barang geuleuh tiasa digaleuh. Tetap pempes diolah menjadi pot bunga. Banyak contohnya udah keluar. Ya itu nantilah biasalah produk-produkna nantilah. Terus tayangan ieu kayak aya. Nah itu terus mungkin dari sampah organik kita bikin kompos. Yang dulu tadi, kalau sekarang kan ada pembudidayaan maggot. Nah, alhamdulillah rekan-rekan, dan kebetulan di sini ada juga nih saudara saya yang dari Ciparai, Bumi Wangi ya Pak. Bumi Wangi kebetulan kemarin Bintek bersama saya memberikan arahan kepada anggota Bintek di Desa Kopo sama Jelegong selama 20 hari yang didanai oleh Disnaker. Alhamdulillah kemarin baru tuntas. Disnaker Kabupaten Bandung. Disnaker Kabupaten Bandung kalau nggak salah ya Pak ya, melalui BLK Manggahang. Alhamdulillah sudah terlaksana, dan dilihat dari segi kemajuannya, anak-anak mudanya sangat respon dan bersemangat. Janten kerjasama dengan pihak pemerintah atau saya benernya berarti sudah dilirik juga oleh pemerintah. Kalau dilirik ya pasti dilirik. Cuma kadang-kadang ya dilirik ketika kita diperlukan. Mungkin itu. Karena dilihat dari segi, sekarang kan lihat orang kadang-kadang dari segi kayak diperlukan teh secara politis atau kumaha maksudnya? Ya terkadang-kadang bisa secara politis karena sampah juga bisa dipakai politisi lah sekarang gitu. Nah gitu panginten. Gitulah. Iya mah sanes naonnya sindir sampirnya. Nah, panginten ketika juri kita berbicara itu mungkin dengan kenyataan. Ya. Mengerti. Janten panginten untuk isu lingkungan kepada bapak-bapak pejabat di sana, baik dari dinas atau pemerintah itu sendiri, yang panginten tetaplah harus ada harus ridho ieu gen ngerjakeunna ridho lillahi taala panginten teu digaji pangintennya. Alhamdulillah di persampahan teh digajina ku Gusti Allah. Tah digajina ku Gusti Allah. Nah minimal atuh ieu gitu. Gaji tidak punya keuntungan apa-apa selain keuntungannya untuk lingkungan gitu. Untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk Kabupaten Bandung. Kesananya kalau bisa dicontoh oleh daerah lainnya untuk dunia lah untuk Indonesia. Itu panginten janten upami tiasa program lingkungan seperti ini. Nah, tong politis ting gitu pangintennya. Itu Kang Wisnunya. Ya. Tapi itu juga penting Kang. Janten ieu penghasilan di mana selama ieu? Juri gruntah ieu mah. Penghasilan juri gruntah alhamdulillah selain lillahi taala. Ya, kadang-kadang kami kebetulan mengelola air limbah di Disperkintam. Kami juga kerjasama berarti. Ya, bukan kerjasama, kami sebagai tenaga PHL juga di Disperkintam. Oh, berarti itu mah di luar ini juri gruntah. Ya, di luar juri gruntah. Berarti aktivitas. Kalau dari sampah ya alhamdulillah lah. Kadang-kadang rezeki itu tidak tahu asalnya dari mana gitu. Yang jelas mah dari Gusti Allah lah. Sok kadang-kadang ini masihan intinya gitu. Ya. Ya contohlah ketika kita umroh ada yang ngasih uang real kan nggak tahu dari siapa. Itu. Leres. Alhamdulillah. Nah, aktivis kita ini ya, semoga bisa jadi inspirasi. Apapun yang dilakukan itu jangan memandang nilai ekonomisnya dulu. Yang penting ridho, ikhlas lillahi ta'ala. Tadi teh ya
urusan rezeki mah Terus saya ngatur. saya ngatur gitu. Yang penting mati Allah lah, Nah, bang gitu namanya. Jadi inti nama ya mak ikhlas, yang masyarakat, yang orang sadayana penginten gitunya. Nah, sudut pandang masyarakat ya mah Kang terhadap sampah teh salarasna kumaha, apakah cuek atau kumaha? Kadang-kadang sebagian orang memandang sampah itu ada jadi masalah. Yes. Nah, ada juga kalau buat kami, buat tim Juri Grunta itu sampah itu bisa meraih berkah karena dari tumpukan sampah itu terdapat mutiara-mutiara terpendam. Contohnya Kalau kita memandang sampah menjadi masalah, gampang kan. Tinggal bersihkan dari rumah, lung, itu dari sumber masalahnya banyak. Contoh, menjadi virus-virus penyakit, mengakibatkan banjir, ke tanah menjadi tidak subur, susah untuk ditanami. Itu banyak lagi lah masalah-masalah yang dikeluarkan dari sampah ketika kita memandang sampah sebagai masalah. Tapi kalau kita ingin meraih berkah dari sampah, ya alhamdulillah banyak sekali berkah dari sampah. Contoh, ketika kita memilah sampah, ada nilai ekonominya juga. Nah, ini ada nilai ekonomi buat rekan-rekan para penggiat lingkungan, terutama yang mengelola sampah di tiap RW atau desa. Terutama nih yang saya sosialisasikan beberapa RW dan beberapa desa, beberapa kecamatan melalui JRM atau Juri Grunta. Alhamdulillah sekarang sudah berkembang walaupun mandiri. Cabang-cabangnya ya tuh. Cabang-cabangnya hampir di tiap saung-saung kieu. Kebetulan gitu kebetulan daerah Banjaran ada, Cimaung gitu. Jadi Juri Grunta itu kebanyakan aktivis yang sudah jadi. Dan kebetulan sekarang menjadi narasumber kebanyakan. Kemarin juga baru pulang yang dari Bima, dari Sulawesi, Batu Licin. Nah, itu orang-orang Juri Grunta juga. Dan sahabat 34 dimanapun Anda berada ya. Dan upami hoyong kenal ke Juri Grunta, terus punya kepedulian sama, ingin daerahnya bersih dari sampah, sehat, lingkungannya asri, pilari we Juri Grunta di kecamatan masing-masing. Tadi teh ya ternyata datos aya di tiap kecamatannya gitu. Itu Bang Inten. Jadi selama ini karena bergerak ini sudah membesar, itu Juri Grunta itu bentuknya apakah hanya komunitas saja atau sudah dilegalkan, Kang? Kalau dibentuk dilegalkan sih belum, karena kita berprinsip buat saya sendiri udah beberapa kali mau dilegalkan, bahkan Pak Ustadz Nasir juga menawari untuk dilegalkan, mungkin belum waktunya. Karena kita juga harus menggodok dengan hati nurani yang betul-betul. Apakah kita bisa beramanah? Ketika kita sudah dilegalkan mungkin karena melihat beberapa yayasan atau lembaga yang sudah dilegalkan ada dana kocoran juga dari pihak pemerintah. Sedangkan dana kocoran dari pihak pemerintah itu kemungkinan besar banyak juga dari orang-orang yang tidak mampu, karena kadang-kadang orang-orang kecil itu yang paling takut dengan aturan. Betul. Kalau menurut saya itu kadang-kadang anak yatim dari yang orang-orang yatim juga ikut andil di perpajakan. Nah, mungkin dana yang disalurkan pada komunitas yang sudah legal itu, apakah itu bisa menyalurkan amanah itu dengan baik? Nah, itu dengan tanda kutip saya kurang. Berarti masih kurang pas itu ya. Acan aya niat dilegalkan ya. Kalau perniatan sih ada, karena niatnya gini lah. Ketika kita di yayasan, dibikin yayasan, itu posisi positifnya kita akan pengkaderan, akan mendirikan sekolah lingkungan. Itu niat awal saya sama rekan-rekan itu. Lamun kerjasama tadi kan jelas tidak lamun tidak dilegalkan berarti kerjasama misalkan secara secara khusus ada anggaran itu berarti tidak adanya dari pemerintah. Tidak ada. Kadang-kadang di JRM itu ada hashtag JRM Uyuhan, itu udunan. Kadang-kadang kita kalau penarikan sampah liar untuk beli solar, ya
kadang-kadang uang saku pribadi. Jadi selama ini kerjasama dengan pemerintah itu di bidang apa biasanya itu? Biasanya dengan pengangkutan karena kita butuh pengangkutan kendaraan. Di sisi lain JRM belum punya kendaraan yang ketika volume sampah lebih dari 3 truk. Jadi belum berbentuk program intinya? Belum. Nah, coba kepada Bapak Ibu atau yang berkepentingan, yang punya kepentingan yang sama, bahkan punya yang duduk di pemerintahan mungkin bisa membantu apa namanya ya, Juri Gruntah dalam hal ini pengadaan sarananya. Mungkin kekurangan juga kan Ya. Nah gitu Pak Inten, Bapak Bupati. Kadang-kadang di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juri Gruntah periogi kendaraan mengintennya ya melalui dinas lah pengadaan naon gitu. Nah bade dipinjamkan bentuknya atau sewa atau bagaimana lah. Mungkin ada prosedur tertentu ya. Prosedur. Ya. Karena untuk bantuan langsung karena belum berbentuk yayasan atau apalah ya belum legal. Gitu. Belum legal mungkin pemerintah juga tidak bisa, tapi ya bisa dicarikan solusinya lah pengintennya kumaha carana. Sebab lebar ya punya niat baik, inisiatif baik, tapi kan tim kan sayang gitu. Tadi apa ini untuk kasih empat kalian cara menghargai sampah teh seperti apa? Ya kita harus sayang. Ketika sayang, contohlah gini lah, kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan masalah. Ketika kita bisa memilah, disayang, sayang ini bentuk sampahnya ada nilai ekonomi dipisah. Nah, sebetulnya kalau dari sampah, kalau kitanya berputar pikirannya, ini harus digimanakan, itu ada nilai rupiahnya. Contohlah dari botol mineral, ketika kita ada kemauan dibikin media bakteri buat WC komunal, kan nilai rupiahnya alhamdulillah. Ini sudah terjadi 1 bulan ke belakang saya bikin udah beberapa kubik, hampir 20 kubikan itu menuntaskan limbah botol mineral sekitar 30 kintal 1 bulan. Itu keuntungannya lumayan kan. Satu, mengurangi volume sampah, keduanya nilai rupiah untuk keluarga juga ada. Oh jadi kalau ada penghasilan dari sampah itu dibagi rata atau gimana? Atau untuk operasional? Ini kalau untuk operasional ya jelas, tapi ketika kita berbicara individu, ya itu individu. Oh jadi lamun urusan ajeng Juri Gruntah berarti operasional organisasi lah, anggap komunitas nantinya. Tapi lamun ada masyarakat yang ngasih ke pribadi itu jadi tidak menekan urusan rupiah kalau dari masyarakat. Masing-masing juga nggak apa-apa karena sendiri-sendiri. Karena kita bergerak di lingkungan itu setiap hati itu nggak sama lah. Mungkin tujuan sama, cuma kan kadang-kadang kita itu kalau kita fokus terus semuanya kan dia juga punya keluarga. Nah disitulah kebebasan di Juri Gruntah. Ketika kita ada waktu longgar atau senggang, yuk kita bareng-bareng opsi di titik mana. Nah, kadang-kadang kita muter. Kalau dulu muter setiap minggu tuh muter. Kecamatan Soreang, Banyaran, Majalaya, Ciparai, Dayeuhkolot, Balai Enah, ya Kabupaten Bandung hampir terputar. Dan alhamdulillah di luar Kabupaten Bandung juga, Bandung Barat. Kadang-kadang kita ke Depok, kalau ada yang rekan-rekan dari luar kabupaten. Dengan sampah kita bisa pertama menambah wawasan, kedua menambah asri lingkungan, menyehatkan, katiluna bisa jalan-jalan oge ternyata. Ya. Bahkan dari sampah ada berkah yang paling mantap. Yang saya rasakan 2016 saya dapat reward dari Pak Bupati Kabupaten Bandung yang dulu, alhamdulillah saya umroh tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Itu. Oh jadi tetap ternyata meskipun tidak bisa memberikan program yang real dari pemerintah, tapi penghargaan tetap ada. Nyata salah satunya Kang Wisnu diumrohkeun ku Bapak Bupati Kapungkur banyak Kapungkur. Yang alhamdulillah. Kuih deui panginten tadi sebatkeun bahwa dari sampah itu ada berkah. Ada berkah ya.
Terus beberapa program terkait berkah sampah itu sudah dilaksanakan dan sudah terasa kemudian ya, nah, hasilnya. Nah, apakah ada niat atau bahkan sudah pernah disosialisasikan misalkan ke desa-desa atau ke RW-RW gitu itu dari supaya dulu, bisa jalan? Itu dari dulu. Bahkan sekarang udah banyak di tiap RW, contoh di Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Desa Sukamulya, udah berapa RW, Sukanagara, hampir di pelosok Kabupaten Bandung Selatan, alhamdulillah. Jadi respon di pemerintah desa bagus, ya, atau masyarakatnya saja? Masyarakat, tapi hampir kebanyakan respon dari kepala desa ya bagus. Kan bingung masihan program namanya. Nah, urusan program mungkin karena kan kebanyakan gini lah. Yang dulu bareng-bareng ketika ada pemilihan lagi kepala desa nggak jadi. Oh iya. Kadang-kadang kita masuk di yang baru, program belum tahu gimana caranya, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa lah. Alhamdulillah. Nge-speak pun tadi Taur Kang bahwa sebetulnya mah tidak akan hilang, sampah itu tidak akan maksimal hilangkan, tapi minimal bisa mengurangi dengan gerakan-gerakan yang nyata gitu. Asik. Nah, salah kepada sahabat 34 di rumah dimanapun berada bisa ikut bergerak, minimal di rumahnya masing-masing dulu ya. Minimal di masing-masing dulu, nanti baru ke lingkungan. Syukur bisa ketemu dengan aktivis di Gruntah di masing-masing daerahnya, bisa bergabung ya syukur. Jadi anadopatu minal iman teh nyaan gitu, tanggung saukur babasan hunkul gitu kan orang Islam gitu nya. Karena kini Kang, prinsip saya sebelum sosialisasi kita ada aksi dulu. Jadi di mana titik kita yang akan disosialisasikan warganya, nah kita aksi dulu di situ. Cari di mana titik sampah yang banyak, yang paling banyak, yang berat. Nah ketika kita udah bersihkan, kadang-kadang kita bikin taman di situ. Jadi nggak bisa buang sampah lagi di sana. Nah setelah dibikin taman, si warga itu mau buang sampah sampai pulang lagi, karena malu. Kenapa malu? Karena kita yang bersihkan bukan warga di situ. Nah, satu itu, kedua, saya sengaja membersihkan sampah-sampah liar ke daerah lain. Saya ingin membangkitkan rasa gotong royong yang dulu. Karena sekarang udah hampir musnah. Karena apa? Setiap gotong royong pasti ada tanda kutip lah. Adanya program ini yang ke warga membina memang baik juga itu ya, bagus. Di sisi lain ada kekurangannya. Contohnya ketika kita ajak, yuk masyarakat kita gotong royong bersihkan saluran, ada uangnya enggak? Mental. Nah di sini Juri Gruntah justru itu mengarah ke ingin menaikkan budaya kita lah, warisan dari nenek moyang kita. Dan panginten yang perlu dibangun itu tadi teh. Dia harus bergerak dulu. Yang ingin ikut di perintahnya murid baru bisa dilihat oleh warga Arisa. Teori hungkul ada naon pengintennya. Panginten ieu mah saran kita semua lah, saran bagaimana supaya kesadaran itu muncul bahwa dengan adanya sampah lamun urang sembarangan ya pasti jadi masalah. Kita maksudnya untuk menghilangkan masalah itu, ini mah urusan mentalnya sih masyarakat kudu kumaha sih. Kalau bisa mah dipilah dari rumah dulu. Jangan dulu terlalu jauh memilah. Karena dari sampah itu ada nilai-nilai ibadahnya. Contohlah ketika kita ada penarikan dari warga aja dulu. Dari warga ada penarikan melalui RT, RW atau Karang Taruna. Ketika kita sampah disatukan antara organik dan anorganik, nah itu kan si pengangkut itu kan si sampahnya dipilah di TPS sementara. Nah itu kan ribet. Nah ketika kita ingin meraih berkah atau ibadahnya dari sampah, alangkah baiknya ketika kita dipisah dari rumah, minimal 2 jenis dulu lah. Sekarang kan ada program bikin LCO dari pemerintahan, kan itu di tiap desa sudah harus melaksanakan ya.
Tapi ada yang dilaksanakan, ada yang enggak. Ketika kita melaksanakan juga kadang-kadang fungsi LCN-nya itu dipakai atau enggak gitu. Ya. Nah itu harus dicecar terus melalui edukasi dan sosialisasi, terutama pemangku pejabat daerah. Nah, lebih baik lagi ketika kita mengeluarkan peraturan daerah. Contoh lah, ada peraturan RT, ada peraturan RW. Contohnya gini lah, ketika datang pendatang baru, kan sekarang banyak lah yang suka ngontrak atau apa, kasih boleh jadi warga kita, tapi dengan syarat sampahnya harus dipilah. Terus untuk kehijauan, keasrian di lingkungannya juga, tolonglah pendatang baru bawa 2 polybag atau 2 bibit untuk penghijauan di daerah kita. Ya. Itu aturan-aturan itu bisa dipakai gitu. Nah itu betul. Diharuskan sekarang gitu. Tapi kadang kieu Kang, untuk masyarakat atau daerah anu tiasa narik sampah, tiasa kerjasama jeung LH atau dinas lingkungan hidupnya, maksudnya narik truk gitu sampah. Tapi aya misalkan daerah anu koneksi ke sana juga tidak ada. Jadi kadang misalkan masyarakat teh ujung-ujungna misalkan ke Walungan deui, Tah maksudna kumaha sih prosesna lamun masyarakat hoyong tiasa sebetulnya mah itu yang dilaksanakan di Jurig Luntah. Kebanyakan yang dikelola oleh Jurig Luntah itu kemandirian dan tidak melalui instansi. Sudah beberapa titik pengelola sampah yang tidak ditarik sama DLH. Justru itu saya ke sana, dan sekarang ketika kita pingin ditarik sama instansi, dengan tanda kutip sekarang Sari Mukti tempat pembuangan akhir sudah penuh. Sekarang juga lihatlah tiap jalan. Saya sendiri sekarang yang bisa ditarik sama Cator, di warga saya juga masih belum tertarik karena susahnya pembuangan ke sana. Nah itu, jadi kita menjaga dari RW, mulailah dari RW kita ada pemilahan sampah, dan ketika pemangku jabatan di lingkungan sendiri ikut andil. Contohlah kepala desa kalau ada carik, bikinlah TPS untuk satu desa. Itu yang saya pinginkan dari pihak kabupaten atau provinsi. Tolong ditekankan kepada kepala desa agar yang punya carik atau yang belum, kalau bisa dari anggaran setiap tahun itu ada penyisian untuk beli tanah untuk pengelolaan air untuk sampah itu. Jadi tiasa ngandalkeun akhir teh pembuangan akhirnya. Pembuangan akhir. Justru itu bukan solusi, bahkan itu memindahkan masalah. Sampah yang masalah di sini kita lempar ke wilayah orang lain, tetap aja dosa. Nah, bener. Jika di Bantar Gebang. Ya, gitu. Nah, bagus itu, sahabat. Bagus ini dari Kang Wisnu, khusus untuk pemerintah desa, mengintinya. Apalagi sekarang sudah pada tahu semua kan, sudah dari tahun ke belakang itu desa punya dana desa yang dari pusat langsung, mainnya itu bisa jadi salah satu solusi meren untuk tadi teh membuat pembuangan sampah di tempat sementara ya, bahkan bisa jadi pengelolaan merenya. Iya, bisa, karena saya juga punya cita-cita sampah dari Desa Parung Serap itu, saya bercita-cita tidak ingin keluar, khusus dikelola oleh di Desa Parung Serap saja gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah beberapa RW yang saya antar ke DLH, cuma berapa RW ya, 1, 2, 3, 4, 5 lah, 5 yang melalui yang diakut melalui saya sendiri kena Cator ke DLH. Nah, sementara ini sampai saat ini pergerakan Jurig Luntah, kendala-kendalanya jelasnya, misalkan sarana prasarana yang kurang, terus termasuk kesadaran masyarakat juga. Berarti perlu ada dukungan, jelas. Baik dari pemerintah, karena urusan sampah ini bukan urusan pemerintah saja. Jadi urusannya bareng-bareng, bahkan ini
dunia lah Bang Inten. Iya. Jadi harus ada kesadaran dari kita sendiri gitu. Ya saya ge osok meureunnya kadang-kadang kesadar micen runtah di mana wae gitu. Tapi insya Allah lah setelah ketemu dengan Kang Wisnu, ketemu dengan aktivis-aktivis juri geruntah, bisa muncul kesadaran. Amin. Inilah. Harapannya nih Kang, harapan juri geruntah ke depan itu seperti apa? Baik dengan pemerintah, dengan masyarakat, atau di komunitas juri geruntah itu sendiri. Keselarasan lah. Intinya keselarasan atau kalau istilahnya tuh ada sinergi. Mungkin di situ ya kita perlu sih dengan instansi-instansi terkait atau instansi-instansi lain, karena masalah ini bersangkutan masalah sampah, mau kesehatannya, mau drainasenya, mau udah jelas lah kalau dari segi daerah. Terus dari instansi lain juga sama, karena di bidang KB juga yang difokuskan lingkungan kan. Ya. Karena kalau lingkungan gak bersih, otomatis warganya juga tidak akan sehat kan. Res pisan. Nah, jadi saran saya mah ada kesinergian lah. Ya. Terus niat kita itu jangan dengan tanda kutip jangan lemah ketika kita ada iming-iming bantuan atau ya yang lain-lain lah. Ya inti nama ikhlas sebenarnya. Ya, ikhlas inti nama. Ya, sahabat sekalian. Bagus sih, ini jadi salah satu kudu jadi inspirasi untuk kita semua ya. Bagaimana melihat sampah, bagaimana menangani sampah, terus bagaimana mencari berkah dari sampah, karena tidak akan sia-sia sebetulnya apapun yang kita kerjakan. Sebetulnya mah ieu teh obrolan teh hoyong panjang, kahiji tosonten, kadua rada hujan. Ya mungkin bisa dilanjut kapan-kapan. Yang intinya sahabat 34, kita harus bergerak. Jadi apalagi apalagi orang memang punya masalah di situ, khususnya di Kabupaten Bandung. Persampahan itu tong di Kabupaten Bandung, di Indonesia lah. Kita punya masalah besar di dunia sampah ini. Jadi yuk kita gabung dengan juri geruntah, bergerak, bereskan di wilayah masing-masing. Terus saling berbagi lah, saling berbagi. untuk sadar jadi jangan saling mengingatkan. Jangan merasa apa itu, kalau cek orang Sunda mah ulah lebar ku ilmu lah, gitu. ulah lebar ku tenaga lah, ulah lebar ku waktu. Tong era sepanjang masih sehat, sepanjang masih hirup, sepanjang masih kena bisa bernapas, bisa ngomong, mampu orang ku ngomong, mampu orang ku gerakan, mampu orang ku ngomong jeung gerakan, sok eta lakukeun. Anu penting aya contoh anu hade. Ulah ngan saukur ngomong bari jeung urang teu apal. Ulah sampai kayak gitulah. Jadi masyarakat oke kadang-kadang urang tuluy ngomong ngecoblak sampah kudu dianu ari urangna sorangan. Nah itulah inti nama, ada aksi, ada sosialisasi dan edukasi. Nah ini salah satu tugas dari pemerintah juga, sosialisasi, edukasi supaya masyarakat yang sadar, paham, dan kita kerjasama. Nah penginten dari pemerintah juga mohon untuk perhatikan nih kebutuhan juri geruntah ya, karena ini bukan untuk pribadi, ini untuk kita semua lah penginten. Mohon dicari solusinya untuk membantu baik sarana atau prasarana gitu penginten. Terakhir Kang, quote saya mah dari sampah ya, sampahmu harga dirimu. Ketika kita buang sampah sembarangan, harga dirimu kau buang. Sampahmu harga dirimu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.